Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Eh, Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, eh, dan juga bersalawat kepada nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Langsung saja saya di sini Muhammad Iqbal Jamaluddin akan mempresentasikan eh, mata kuliah bagian saya Qiraatul Kutub dari kitab Qisasul Anbiya, dan saya di sini akan meneruskan presentasi dari teman saya, Dini Anindya, yang mana menerangkan tentang kisah Nabi Sulaiman dan Hudhud. Langsung saja saya di sini akan membacakan langsung dan menerjemahkan apa yang saya presentasikan. Tsumma arsala Nabiullahi Sulaimana, lalu Nabi Sulaiman mengirim bikitabin surat ma'al hudhudi beserta hudhud li Bilqisa kepada Bilqis eh, Malikatu Saba'ah yang menjadi ratu negeri Sabah. Nah, setelah mengetahui bahwasanya Hudhud telah memberi kabar kepada Nabi Sulaiman bahwa dia telah melihat kerajaan yang sangat besar dan di mana kerajaan tersebut masih menyembah matahari, maka Nabi Sulaiman memutuskan untuk mengirim surat kepada Ratu Bilqis, ratu negeri Sabak pada waktu itu, melalui burung hudhud. Fa'akhoda lalu Fa'akhoda al-hudhudu, lalu hudhud mengambil alkitabah, surat itu, wa alqahu, dan menyampaikannya atau menyerahkannya, amama Bilqisa, di hadapan Ratu Bilqis. Fafatahathu wa qara'athu. Setelah itu Ratu Bilqis membukanya dan membaca apa yang di dalamnya, wa alimat mafihi, dan mengetahui apa yang di dalamnya. Di sini saya juga mengambil referensi dari kitab lain, yakni kitab Tafsir Jalalain, dalam surat An-Naml ayat ayat 20 ayat 28, yakni yang berbunyi idhab bi kitabi hadza fa'alqihi ilaihim tsumma tawalla anhum fandur madza yarji'un. Nah, eh, di sini ini korelasinya sama dengan apa yang barusan saya paparkan, yakni lalu Hudhud mengambil kitab tersebut, mengambil surat tersebut untuk disampaikan kepada Ratu Bilqis. Nah, di sini di tafsir Jalalain ini tertera fa'akhodahu wa ataha wa haulaha junduha. Pada waktu itu Hudhud menyampaikan kepada Ratu Bilqis, di sana telah hadir bala tentara Ratu Bilqis yang banyak. Wa alqaha fi hijriha, dan Hudhud itu menyampaikan surat itu di singgasananya. Falamma ra'athu irta'adat. Nah, ketika Ratu Bilqis menerima surat itu, maka seketika Ratu Bilqis itu merasa nderdek, kalau Jawanya itu nderdek, apa, hatinya tidak enak. Akhada'at khaufan, dan seraya menunduk dalam menunduk dengan cara eh, dengan cara apa? Dengan rasa takut. Wastada'at al-wuzara'a, lalu Ratu Bilqis memanggil para menterinya, al-wuzara'a, litasyawur, untuk mendiskusikan, memusyawarahkan, fil amri, perkara ini yakni dikirimkannya surat dari Nabi Sulaiman. Waqalat selahum, dan Ratu Bilqis berkata kepada para menterinya, ini ulkiyah ilayah kitabun karimun, sesungguhnya telah disampaikan kepadaku surat yang mulia, fi ibaratihi, dalam redaksinya atau dalam stempelnya, innahu min Sulaimana, bahwasanya
surat ini dari Sulaiman. Wa qad kutiba fihi, dan tertuliskan di dalamnya Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ala ta'lu alayya, janganlah kalian bersikap sombong kepadaku, bersikap tinggi kepadaku, meninggikan diri kepadaku. Waktuni muslimin, dan hendaknya kalian datang kepadaku dalam keadaan berserah diri, ta'in, taat, munqadin, manut, nurut. Faqalu, lalu para menteri tersebut malah menjawab, nahnu aku ya, bahwasanya kita itu lebih kuat. Fal nuharibuhum, maka kita perangi saja mereka. Wal amru ilaiki, perintah terserah padamu. Fanduri madza ta'murin, maka pertimbangkanlah apa yang akan kamu perintahkan setelah ini. Setelah Ratu Bilqis menerima dan mengetahui apa yang ada di dalamnya, lalu Ratu Bilqis memanggil para menterinya untuk mendiskusikan atau meminta saran kepada mereka atas surat itu. Nah, para menteri tersebut malah bertinggi diri ya, dalam artian mereka malah sombong dan mengatakan, nahnu aku ya, kita lebih kuat, fal nuharibuhum, maka kenapa kita tidak memerangi saja mereka. Akan tetapi para menteri tersebut menyerahkan kekuasaan penuh atas perintah kepada Ratu Bilqis dan menyarankan untuk mempertimbangkan apa yang akan diperintahkan ke depannya. Fa'arsalat, lalu Ratu Bilqis mengirim li Sulaiman kepada Nabi Sulaiman hadiah ma'awidhin beserta delegasi min kaumiha dari kaumnya. Faghadaba Sulaimanu, lalu Nabi Sulaiman malah marah, wa ankaru alaihim hadiyatahum, dan menolak atas hadiah tersebut. Qailan, seraya berkata, atumiddunani bimal, apakah kamu akan memberiku dengan harta? Fama atani Allahu khairun wa aktsarun mimma atakum, padahal apa yang diberi Allah itu lebih baik dan lebih banyak dari apa yang kamu kasih kepadaku. Bal antum ayyuhal qaumi bihadiyatikum tafrahun, akan tetapi justru kalian para kaum dengan hadiah yang kamu berikan kepadaku malah berbangga diri. Nah, redaksi ini ada kaitannya dengan surat An-Naml ayat 35 yang berbunyi, wa inni mursilatun ilaihim bihadiyah fanadhiratun bima yarji'ul mursalin, yang dalam tafsirannya itu begini, sebelum Nabi Sulaiman mengatakan atumiddunani bimal tadi itu, Nabi Sulaiman sudah mengetahui dengan cara mengutus Hudhud untuk memata-matai Ratu Bilqis, bahwasanya dari pengamatan Hudhud itu, farsalat khodaman dzakuran wa inasan alfan bisawiyati wa khamsamiati labinatin. Nah, Ratu Bilqis itu menyiapkan para pelayan baik laki-laki maupun perempuan, jumlahnya itu 500.000, sangat banyaknya, dan juga menyiapkan bukan 500.000, 1000 pasukan pelayan baik laki-laki maupun perempuan, dan membawa 500 waham samiati labinatin, 500 batu bata, minadzahabi, yang terbuat dari emas, watajan, dan mahkota, mukallalan, yang dilapisi bil jawahir, dengan mutiara. Dan juga mereka membawa miskan, minyak misik, wa ambaron, dan minyak ambar, wa wiradalik, dan selainnya. Lalu maka setelah mengetahui bahwa
bahwa Ratu Bilqis menyiapkan sedemikian rupa untuk menghadapi Nabi Sulaiman. Fa'asro'a lalu Fa'asro'a al-hududu, lalu Hudhud itu bergegas ila Sulaiman, menuju Nabi Sulaiman untuk menyampaikan kabar itu. Yukhbiru al-khabaro fa'amaro antudroba. Lalu akhirnya Nabi Sulaiman memerintahkan kepada bala tentaranya untuk membuat labanatil zahabi, batu bata dari emas, wal fiddati dan perak, untuk melebihi, dengan maksud untuk melebihi pemberian persiapannya Ratu Bilqis tadi, yakni kan tadi Ratu Bilqis menyiapkan batu bata dari emas saja, maka Nabi Sulaiman melebihi dengan menyiapkan batu bata dari emas dan perak. Antub sato, dan untuk apa, menggelar min maudhihi ila tis'ati farasih, menggelar 9 farsah, midanan, menggelar lapangan maksudnya mungkin, wa yabnu, dan membangun, haulahu, di sekitar lapangan tersebut, haiton, tembok, musyrafan, yang dilapisi, minadab dari emas, wal fiddati dan perak, wa yu'tiya, dan mendatangkan, bi ahsani dawabil barri wal bahri, mendatangkan hewan-hewan yang paling bagus daripada daratan dan lautan, ma'a auladil jinni, dan menyiapkan para anak-anak jin, an yaminil maidan wasimalihi, dan dari sisi kanan dan kirinya, dari semua sisinya. Begitu besarnya persiapan Nabi Sulaiman dengan sedemikian rupa untuk melebihi Ratu Bilqis tersebut. Wa khotaba za'imal wifdi qailan, lalu Nabi Sulaiman menyampaikan kepada pemimpin delegasi tersebut, qailan, seraya berkata, irji ila qaumika, kembalilah kamu kepada kaummu, falna'tiyanahum bijunudin, maka aku akan mendatangimu, bijunudin, dengan bala tentara, lagi balalahum biha, yang tidak akan pernah kamu bisa menandinginya, walanukhrijannahum minha adillah, lalu aku akan mengeluarkanmu dengan daripada kerajaanmu sendiri, adillatan, dalam keadaan hina, wahum sogirun, dan juga pada saat itu keadaan tentaranya Ratu Bilqis itu sogirun maghlubun, terlihat kecil dan bisa dikalahkan daripada bala tentara Sulaiman. Nah, dengan strategi tadi Nabi Sulaiman dapat mengalahkan pasukannya Ratu Bilqis. Begitu tidak bisa kita bayangkan betapa begitu besarnya kerajaan Nabi Sulaiman pada saat itu. Bayangkan saja mereka menyiapkan lapangan, menggelar lapangan 9 farsah. Kita tidak bisa bayangkan betapa besarnya lapangan itu, dan di situ juga disiapkan tembok-tembok yang terbuat dari emas. Terus hewan-hewan yang paling baik dari daratan dan lautan, anak-anak jin di sekelilingnya juga. Maka kita patut bersyukur dan mengimani cerita tersebut. Waqarrat Bilqisu malikatu Saba'a, lalu Ratu Bilqis mengambil keputusan antadhaba, untuk berangkat, li Sulaimana, kepada Nabi Sulaiman, ba'daan alimat kuwata jundihi, setelah mengetahui kekuatan bala tentaranya, wahaki kota mulkihi, dan kenyataan eksistensi kerajaannya, wasta'addat lidhihabi ila Sulaiman fi Urshilim
Bisyam, dan lalu Ratu Bilqis bersiap-siap untuk berangkat kepada Nabi Sulaiman di Yerusalem, Palestina. Itu dari saya, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, kekurangan, maka itu dari saya, dan apabila ada kelebihan itu dari Allah. Terima kasih. Saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.